Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabi ahsana lughat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-marfu'i ratbati fawqa sa'iril makhluqat wa ala alihi wa sahbihi al-mansubina li izalati syubahid walalati salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tuhfadu fihi ahlu zairi wa tujzamu wa tanqati'u fihi ta'alluqat. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita kitab At-Tuhfatus Tsaniyah syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang membahas tentang ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Kita masih di pembahasan seputar awamil atau amil-amil yang menjadikan sebuah fi'il mudhari itu menjadi mansub. Baik, sebelum dimulai, sebagaimana janji saya kemarin, ya, Mas Sandul sama Mbak Lia ikut ya kemarin ya. Ikut pelajaran minggu kemarin ya. Sudah hafal matannya? Insya Allah. Insya Allah ya. Coba tafadhal Mbak Lia dibaca matan. Wa nasibul mudhari' qala nawasibu asyara wa hiya an walan wa iwan wa kai wa lamukai wa lamujuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Baik. Artinya hafal enggak? Artinya amil nasab ada 10. Itu adalah an, lalu lam, idzan, kai, lamukai, lamu juhud, hatta. Ya ini apa ya? Saya lupa tuh. Jawab dengan fa dan wawu dan au. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Mas Anda sudah hafal? Saya belum, Tad. Belum, iya, nggak apa-apa. Saya tunggu tetap ya. Iya, Karena hafal matan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin sampai pada pembahasan bahwasannya amil nasab itu dari 10 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Kemudian bagian yang kedua yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan mudmarah jawazan. Jawazan artinya status jawaznya dia boleh mudmar, boleh tersembunyi, boleh nampak. Yang ketiga, bagian yang terakhir kemarin adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan perantaraan mudmarah yang wujuban, artinya tidak boleh nampak. Dan itu ada 5 jenis ya, 5 huruf. Kemarin kita sudah lamul juhud, hatta. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Sini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata Syekh Muhammad Wahidin Abdul Hamid rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan wal harfani asal lisu warabi'u, dan 2 huruf
yang terakhir, yaitu yang ketiga dan yang keempat, adalah fa'us sababiyati wa wawul ma'iyati. Huruf fa dan huruf wawu. Huruf fa-nya ini punya arti sababiyah, sebab, oleh sebab itu, gitu. Dan wawu ma'iyah ini punya arti bersama dengan itu. Itu makna dari fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Jadi amil nasab yang menasobkan fi'il mudhari dengan perantaraan mutmarah wujuban, yang ketiga dan yang keempat adalah fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Bisyartin, dengan syarat an yaqa'a kullun minhuma fi jawabi nafyin aw talabin. Dengan syarat, ini diperhatikan syaratnya, catatannya, an yaqa'a kullun minhuma, setiap huruf tadi fa sababiyah dan wawu ma'iyah itu terletak pada jawab nafi atau tolab. Nafi atau tolab. Karena di dalam susunan bahasa Arab itu ada yang namanya jawab syarat. Ada yang namanya jawab syarat. Nah, fa sababiyah dan wawu ma'iyah ini dia menjadi jawab dari kalam sebelumnya yang dia berupa nafi, penafian, atau dia berupa tolab, permintaan. Dia berupa permintaan. Kita lihat, amman nafyu fanahu qaulihi ta'ala, adapun yang dia menjadi jawab dari pertanyaan yang bentuknya penafian, pernyataan bukan pertanyaan, pernyataan yang bentuknya penafian itu firman Allah Subhanahu wa taala, la yuqdo alaihim fayamutu. Lihat. La yuqdo alaihim fayamutu. La, tidaklah yuqdo, dibinasakan, alaihim, mereka, fayamutu. Oleh sebab itu mereka mati. Baik. Mas Miko. Ya, La yuqdo alaihim fayamutu. Mana fi'il mudhari yang mansub dalam potongan ayat ini? yamutu. Yamutu. Baik. Betul. Yamutu dia nasabnya karena apa? Ada fa, Ada fa. fa apa tadi? Ayo, apa tadi namanya? Sa, fa, sababiyah. Iya, fa sababiyah. Dia terletak setelah fa sababiyah. Betul ya? Tanda nasabnya apa? Membuang nun. Membuang nun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Syukran. Jazakallah. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan atas mereka. Artinya Allah tidak akan membinasakan mereka. Fayamutu. Kemudian oleh sebab itu mereka mati. Ini di neraka ya, di neraka. Jadi orang-orang kafir yang masuk neraka itu mereka tidak akan binasa. Mereka tidak akan binasa. Baik. Di sini ada huruf fa yang jatuh setelah jumlah yang sifatnya penafian, tidak akan dibinasakan. Itu kan penafian kan, peniadaan. Kalimat negatif lah kalau bahasa kita. Tidak akan dibinasakan. Kemudian ada huruf fa yang merupakan jawab dari pernyataan sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka menjadi mati. Begitu. Kemudian wa ammat talabu, itu yang nafi. Kan tadi kan dengan syarat fa sababiyah dan wawu ma'iyahnya ini terletak setelah jawab nafi atau tolab. Nafi sudah, nafi cuma satu. Ya nafi ya begini bentuknya. Sekarang yang bentuknya tolab, tuntutan. Bentuknya tuntutan. Jadi setelah terletak setelah jumlah atau setelah susunan kalimat yang bentuknya permintaan. Itu fasama niyatu asya'a. Maka ada 8 jenis dalam bahasa Arab permintaan.
itu bisa dikategorikan dari segi apanya ya, bentuk permintaannya, tingkatan tuntutannya itu bisa diklasifikasi menjadi 8 jenis. Apa saja? Yang pertama al-amru, perintah. Yang kedua wad-du'a'u, doa. Yang ketiga wan-nahyu, larangan, melarang. Kenapa larangan disebut tuntutan? Tuntutan untuk meninggalkan, namanya larangan. Wal istifhamu, istifham, bertanya. Tuntutan untuk meminta penjelasan. Wal ardu, ardu ini penawaran. Kemudian wat tahdidu, takdid, anjuran. Wat tamanni, tamanni ini angan-angan. Harapan yang sulit terjadi atau mustahil terjadi, itu tamanni. Kemudian ar-roja'u, roja, harapan. Keinginan yang masih mungkin untuk terjadi atau dekat untuk terwujud, itu namanya roja. Nah, 8 ini dia termasuk tolab. Dia termasuk tolab, jenis kalimat tuntutan. Yang nanti kalau ada fa sababiyah atau mau ma'iyah setelahnya yang menunjukkan jawab dari jumlah atau kalimat sebelumnya, maka dia menjadi nasab. Kita lihat contohnya. Amal amru, adapun perintah. Fahuwa tolabu as-shadiru minal adimi liman huwa duna. Adapun perintah secara bahasa adalah at-tolabu, permintaan atau tuntutan, as-shadiru yang muncul minal azimi, dari orang yang kedudukannya lebih tinggi atau oknum yang kedudukannya lebih tinggi, liman huwa dunahu, kepada orang, ditujukan perintahnya itu kepada orang yang kedudukannya di bawahnya. Itu namanya perintah. Kalau dalam bahasa kita kan kayaknya nggak dibedakan ya. Pokoknya perintah ya, nyuruh, perintah, minta. Memang ada sedikit perbedaan rasa bahasa, tapi kayaknya saya belum tahu ada klasifikasi seperti itu. Nahu qaulil ustadi litil midi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ucapan seorang ustadz kepada muridnya. Dzakir fatan jaha. Dzakir fatan jaha. Baik. Mas Sandu, Mas Sandu. Iya, Tat. Iya. Dari jumlah dzakir fatan jaha, mana yang mansub? Fi'il mudhari yang mansub. Tanjaha, Tat. Tanjaha. Tanjaha. Kenapa dia mansub? Tanjaha mansub karena dia dia menyuruh ini, Tat. Hah? Karena terletak setelah apa nih? Dzikir. Setelah Dzikir ini, Tat. iya, amilnya sendiri Amr. apa? Amilnya Amr. sendiri apa? Betul, Amr. dia. Amilnya sendiri apa? Amilnya pengubahnya maksudnya fa ini tadi. Fa-nya, iya betul, fa-nya. Jadi amilnya fa-nya ya. Nah, fa-nya ini fa apa ini tadi namanya? Fa amr. Fa bukan, fa apa? Bukan. Oh, ini apa namanya? Fa sababiyah ini. Fa sababiyah. Tahu dari mana dia ini fa sababiyah? Nah, Oh, fa sababiyah karena sebelum dzikir ini sebelum iya, amr ini karena dia terletak setelah fi'il amr. Betul, setelah fi'il amr. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, tanjaha fi'il mudhari, tanda mansubnya apa? Tanjaha fi'il mudhari, tanda mansubnya ini fathah, Tat. Fathah. Kenapa fathah? Kenapa fathah? Karena dia tidak bersambung dengan sayun. Karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya.
Syukran. Dzakir fatan jaha. Contohnya ucapan seorang ustadz kepada santrinya, muridnya, dzakir, belajarlah, mudzakarahlah, fatan jaha. Oleh sebab itu gitu, tan jaha, kamu lulus. Kamu lulus. Belajarlah, maka kamu akan lulus kan gitu kan. Itu ada apa namanya, ada jawab syaratnya kan. Ini syaratnya, syarat supaya lulus apa? Belajar kan gitu. Atau bisa juga wa tanjaha, fa-nya diganti wa. Kalau wawunya namanya wawu ma'iyah. Bersama dengan itu kamu akan lulus. Kemudian yang berikutnya yang berupa doa. Wa ammad du'a'u fa huwa talabu al-muwajjahu minas shaghiri ilal azim. Doa itu adalah tolab, permintaan, al-muwajjah, yang ditujukan, minas shaghiri, dari oknum yang kedudukannya lebih rendah, ilal azimi, kepada oknum yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, ini namanya doa ya, kalau kita menyebutnya berdoa. Nah, contohnya Allahumma dini fa'amalal khaira. Allahumma dini fa'amalal khaira. Mbak Lia. Ya, Tad. Allahumma dini fa'amalal khaira. Mana fi'il mudhari yang mansub? Akmal. A'mala. Kenapa dia mansub? Karena ada amil fa. Ada fa. Fa Ada. sababiyah. Iya. Tahu dari mana itu fa sababiyah? Karena terletak sebelum ini apa? Ini Iya, ihdini. Ihdini ini apa ini? Fi'il apa ini? amar. Fi'il amr. Fi'il amr tapi ditujukan kepada Allah, maka namanya doa gitu ya. Namanya doa. Ya sama aja sih. Tapi kan orang Arab merinci, ya merinci. Baik. A'mala. Mansub tandanya apa? Maksud tandanya ini akmal. Fathah. Fathah. Tandanya fathah. Kenapa fathah? Kenapa fathah? Karena kemasukan amil tadi. Bukan. Kenapa fathah itu hubungannya sama Fil tanda. mudhari yang sahih akhir. Sahih dan tidak bersambung dengan syai'un. Baik, barakallahu fiik. Benar. Tambahan, coba diterjemahkan. Allahumma dini fa'amalal khaira. Ada kata-kata yang nggak diketahui artinya nggak? Ini itu tadi apa tadi? Ini beri hidayah kepadaku. Allah apa ya? Memberi hidayah. Oh, ini amar. Gimana? Ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah Kepadaku. yang Fa'amala khaira. Fa'amala tadi apa tadi? Saya beramal. Oh, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Saya beramal. Oleh sebab itu, saya beramal dengan baik. Saya beramal pada kebaikan. Baik. Nah, iya gitu ya. Masya Allah. Harus bisa mulai sedikit-sedikit menerjemahkan. Baik. Ya, ini benar ya tadi ya. Fa'amala, fa-nya ini adalah fa sababiyah. Kenapa? Karena dia terletak setelah jumlah doa. Ihdini. Atau a'malal khaira. Pakainya wawu, bisa juga diganti wawu. Bersama dengan itu saya akan beramal kebaikan. Itu namanya doa. Kemudian berikutnya
Wa amman nahyu, sekarang nahyu, larangan. Fanahu, maka contohnya la tal'ab fayadi'a amaluka. La tal'ab fayadi'a amaluka. Baik. Siapa? Mas Nopal, Mas Nopal. Ya, Ustaz. La tal'ab fayadi'a amaluka. Dari jumlah ini mana fi'il mudhari yang mansub? Yadi'ah. Yadi'a, ya, yadi'a. Yadi'a kenapa mansub? Karena ada fa sababiyah. Fa sababiyah. Kenapa dia disebut fa sababiyah? Tahu dari mana? Karena di depannya ada huruf yang huruf yang menahikan, jumlahnya menahikan. Iya, dia didahului dengan nahi, larangan. Baik. Tanda mansubnya apa? Fathah. Apa? Fathah. Fathah, betul. Masya Allah. Fathah. Kenapa tandanya fathah? Karena dia masuk sahih akhir. Sahih akhir dan tidak bersambung dengan sahihun. Baik, barakallahu fiik. Coba diterjemahkan. Ada yang nggak ngerti nggak dari kata-kata ini? La tal'ab fayadi'a amaluka. Tal'aba itu apa, Tat? Main-main. Jadi Jadi ini sia-sia. Amaluka ini apa ya? Harapan, cita-cita. Harapan cita-cita. berarti jangan bermain-main dengan amalan yang sia-sia, dengan harapan yang sia-sia. Jangan kamu bermain-main. Ini kan jawabnya. Oleh sebab itu, gitu kan? Terus, ya dia Sebab amaluka. itu Cita-citamu menjadi amal menjadi sia-sia. Amal menjadi sia-sia. Iya. Ini kalau pakai hamzah bukan amal ya, tapi harapan atau cita-cita. Kalau pakai ain baru amal. Nah, beda ya. Kayak di dalam bahasa Arab ada makhraj itu karena beda huruf, beda arti. Baik, barakallahu fiik. La tal'ab fayadi'a amaluka. Betul, fa'nya ini adalah fa sababiyah karena dia terletak setelah jumlah larangan. Maka dia menasobkan fi'il mudhari. La, jangan, tal'ab. Kamu banyak main, jangan kamu main-main. Fayadi'a amaluka. Oleh sebab itu, nanti cita-citamu menjadi sia-sia. Atau bisa juga yadi'a amaluka. Pakainya wawu. Bersama dengan itu, harapanmu menjadi sia-sia. Itu yang nahi. Kemudian yang berikutnya adalah istifham. Istifham itu bertanya, minta penjelasan. Kita lihat wa ammal istifhamu, adapun istifham minta penjelasan fanahu, maka contohnya hal hafidta durusaka fa asma'aha laka. Hal, apakah hafidta durusaka fa asma'aha laka. Baik. Mbak Suci. Ya, Ustaz. Dari jumlah ini hal hafidta durusaka fa asma'aha laka, mana fi'il mudhari yang mansub? Ya, mudhari yang mansub. Hafidta. Hafid, bukan. Ini yang di dekat asma'aha. Iya, fa asma'a ya, fa asma'a. Karena
Ya. Kenapa ini asma ini mansub? Itu di depannya ada Pak Hamia. Iya, Pak Sababiyah. Ya mansub. Karena ada di awalnya ada pertanyaan. Iya, hal, betul. Dia Pak Sababiyah karena di depannya adalah ada huruf istifham. Ya. Hal, apakah? Baik. Asma'a, sekarang pertanyaannya, Asma'a ini mansubnya tandanya apa? Fathah. Fathah. Kenapa? Sebab akhir yang tidak bersambung dengan syai'un. Masya Allah, Masya Allah. Oh, barakallah. Coba Mbak Suci coba terjemahkan juga. Ada dari jumlah ini, dari susunan kalimat ini, ada yang artinya nggak diketahui nggak? Hafidta ini kamu menghafal. Kamu menghafal. Terus Durusaka pelajaranmu. Asma'a saya mendengar. Saya mendengarkan pelajaran tersebut. Maka dari kamu. Nah, coba disusun. Apakah menghafal? Apakah saya boleh mendengar Bukan. Boleh. Apakah menghafal? Ya. Iya. Hal hafidta. Apakah kamu menghafal gitu? Apakah kamu menghafal dari saya mendengar? Bukan. Apakah kamu menghafal durusaka pelajaranmu gitu? Oh ya. Apakah kamu menghafal pelajaranmu? Paknya tadi oleh sebab itu gitu. Oleh sebab itu saya mendengar dari kamu. Nah, gitu. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Gitu ya. Hal hafidta. Apakah kamu sudah ngapalin durusaka pelajaranmu? Fa'as ma'aha. Oleh sebab itu saya bisa dengar pelajaran tadi laka dari kamu. Nah, kita lihat asma'a mansub. Kenapa? Karena terletak setelah fa sababiyah. Kenapa dia fa sababiyah? Karena di depannya ada pertanyaan. Hal, apakah? Atau bisa juga wa asma'aha laka. Wawunya ini wawu ma'iyah. Bersama dengan itu, asma'aha laka, saya mendengarkannya dari kamu. Kemudian berikutnya wa ammal ardu fa huwa talabu birifqin. Sekarang arad. Arad itu adalah talab, meminta tapi birifqin, dengan lembut, dengan lunak. Kalau bahasa kita jadinya apa? Kalau saya terjemahkan penawaran. Menawarkan. Jadi minta tapi nggak nuntut gitu. Minta tapi nggak nuntut. Nahwu contohnya ala tazuruna fanukrimaka. Ala tazuruna fanukrimaka. Tidakkah gitu. Ala itu tidakkah. Baik. Tazuruna, kamu berziarah kepada kami. Yang belum siapa? Mas Ando lagi. Iya, Dad. Saya belum saat. Oh, Mas Bagas. Ada Mas Bagas. Oh, ada dua sarkas. Iya. Tak kira sama itu. Baik. Tazuruna. Ala tazuruna fanukrimaka. Mana fi'il mudhari yang mansub? Nukrima. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Karena ada fa sababiyah. Iya, karena ada fa sababiyah. Kenapa itu disebut fa sababiyah? Karena sebelumnya didahului huruf itu, ala itu. Iya, ala. Ala itu namanya arad ya, penawaran. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Fathah. Kenapa fathah?
Sahih akhir lam yatasil bi syai'un. Masya Allah. Baik, coba diterjemahkan. Tidaklah kamu menziarahi kami, maka dengan itu, oleh karena itu, fanukrimaka, kami akan memuliakan engkau. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ala tidakkah tazuruna, kamu menziarahi kami, fanukrimaka, oleh sebab itu kami akan memuliakan kamu. Atau bisa juga wanukrimaka, fa-nya diganti wawu. Bersama dengan itu kami akan memuliakanmu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian wa ammat tahdid. Tahdid ini kalau saya terjemahkan itu anjuran. Wa huwa itu apa? At-talabu, tolab, permintaan, ma'ahathin, disertai dengan has. Has itu ya anjuran, wa inzi'ajin. Inzi'aj itu penekanan. Minta disertai dengan anjuran dan penekanan. Ya pokoknya itu ya, tahdid itu anjuran. Nahwu contohnya, halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka. Halla, nah ini namanya tahdid. Halla. Apakah tidak addaita wajibaka, kamu tunaikan kewajiban. Kenapa tidak? Kamu tunaikan kewajibanmu, fayashkuroka abuka. Baik, saya lupa. Mas Sandu. Iya, Tat. Mas Sandu, di jumlah ini mana fi'il mudhari yang mansub? Yaskuroka. Yashkuronya ya. K-nya ini domir. Yashkuro. Yashkuro kenapa mansub? Karena ada amil fa. Karena ada amil fa. Fa apa itu? Fa sababiyah. Tahu dari mana? Karena ini setelah apa namanya? Setelah tadi itu apa namanya? Amr. Setelah bukan amar namanya. Apa? Malah bingung. Tadi Ini. setelah Apa ini namanya? tahdid. Tahdid. Setelah tahdid. Kalau saya menerjemahkan tahdid itu tadi ya, anjuran. Baik. Yashkuro mansubnya dengan apa? Fathah. Fathah. Kenapa fathah dia? Karena apa? Tidak bersambung dengan sayun. Tidak bersambung dengan syai'un. Coba diterjemahkan. Jadi berarti apakah tidak kamu menunaikan kewajiban? Ini berarti oleh sebab oleh sebab itu bapakmu berterima kasih kepadamu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Mas Ando udah lumayan ya, apa namanya, feeling bahasa Arabnya udah mulai kebentuk. Ya. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Betul ya. Halla addaita. Apakah tidak addaita? Kenapa tidak addaita? Kamu tunaikan wajibaka, kewajibanmu, fayashkuro abuka. Oleh sebab itu, maka bapakmu akan berterima kasih sama kamu. Atau bisa juga fa-nya diganti wawu, wa yashkuroka abuka. Bersama dengan itu, maka bapakmu bisa berterima kasih kepadamu.
Baik. Sekarang yang berikutnya taman. Wa ammat tamanni, dan adapun tamanni, angan-angan, wa huwa tamanni itu adalah talabu al mustahili. Permintaan sesuatu yang mustahil. Mustahil itu bahasa Arab ya. Sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usratun, atau sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Ya mustahil tapi sangat sulit untuk diwujudkan. Itu namanya taman. Itu namanya taman. Angan-angan lah kalau bahasa kita. Nahu qauli syairi. Contohnya adalah ucapan seorang penyair. Baik, ini saya kasih tahu dulu. Di dalam bahasa Arab, dalil yang disepakati oleh para ulama-ulama di dalam bahasa Arab itu cuma 2. Karena ini kan kita berdalil ya, kita berdalil. Ada yang pakai ayat Al-Quran, dan yang kedua adalah memakai syair orang Arab zaman dulu. Syair orang Arab zaman dulu. Jadi yang dipakai syair itu zaman Imam Syafi'i ke atas. Zaman Imam Syafi'i ke atas. Sampai kepada syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah. Itu yang dijadikan dalil dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena hadis, kenapa para ulama bahasa Arab nggak sepakat dijadikan dalil? Karena hadis boleh diriwayatkan secara makna. Boleh diriwayatkan secara makna. Artinya redaksinya diubah itu boleh sebenarnya kalau dalam hadis. Makanya para ulama kemudian tidak sepakat. Ada yang bilang boleh berdalil dengan hadis dalam bahasa Arab, ada yang bilang tidak boleh karena bisa saja redaksinya sudah berubah meskipun maknanya masih sama. Nah, ini beliau di sini berdalil dengan syair jahiliyah, ya, syair jahiliyah untuk menyatakan taman nih. Kalau syair saya nggak akan tanya. Kenapa? Karena dia punya ilmu sendiri. Syair itu nanti ada cabang ilmu tersendiri, namanya ilmu arud. Namanya ilmu arud. Dan itu sulit. Saya sendiri belum terlalu bisa. Baru sedikit-sedikit aja. Kita lihat. Laital kawakiba tadnuli fa'anzimaha uquda madakhin fama ardo lakum kalimi. Ini syair. Nah, tamanni itu cirinya di depannya adalah laita. Ya laitana, biasanya di Al-Quran banyak ya kata-kata laita. Nah, laita itu menunjukkan sesuatu harapan yang mustahil untuk terwujud. Ya laitani qaddamtu li hayati, gitu kan. Laita, pasti ada laita. Seandainya, aduhai seandainya gitu. Nah, itu namanya taman nih. Jadi cirinya ada laita. Seandainya al-kawakiba, seandainya bintang-bintang itu tadnuli, mendekat li kepadaku. Ini sesuatu yang mustahil ya. Laita seandainya bintang-bintang itu tadnu, mendekat kepadaku. Nggak mungkin. Fa'anzimaha. Nah, ini fa sababiyahnya. Fa sababiyahnya. Oleh sebab itu, anzimaha. Saya bisa merangkai bunga-bunga. Saya bisa merangkai bintang-bintang tersebut. Uquda madahin. Menjadi kalung pujian. Fama ardo lakum kalimi. Maka apakah kalian tidak ridho kepada perkataanku? Ini syairnya orang Arab jahiliyah. Itu luar biasa ya. Seandainya bintang-bintang itu mendekat kepada saya, maka akan saya rangkai bintang-bintang itu menjadi kalung pujian. Tidakkah kalian ridho terhadap perkataanku? Nah, kita lihat fa'an bima di sini, dia fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena kemasukan fa sababiyah.
Apa cirinya? Karena di depannya ada laita yang menunjukkan makna tamanni, angan-angan. Maka dia mansub, tanda mansubnya fathah, karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un. Kemudian wa misluhu qaulul akhar. Contoh yang lain adalah perkataan penyair yang lain. Ini juga sama ya. Ini kayaknya syair-syair jahiliyah. Ala laitas syababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyidu. Ala laitas syababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyidu. Ala laita, duhai seandainya gitu, asyababa, masa muda itu ya'udu yauman, kembali sehari saja. Fa'ukhbirahu, maka dengan sebab itu aku kabarkan bima fa'alal masyidu, apa yang dikerjakan oleh orang yang masyidu, beruban, sudah tua. Ini juga taman nih, kenapa? Karena nggak mungkin terjadi. Makanya biasanya taman itu cirinya diawali dengan laita, seandainya. Asyababa ya'udu, masa muda itu kembali barang sehari. Ini nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, mana fi'il mudhari'nya? Ukhbiro. Nah, kenapa dia mansub? Karena kemasukan fa sababiyah. Cirinya apa? Cirinya didahului dengan taman laita. Maka dia mansub, tanda mansubnya fathah karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un di akhirnya. Baik. Kemudian wanahwu dan contoh yang lain, laitali malan fa'ahujja minhu. Laitali malan fa'ahujja minhu. Baik, nah ini kalimat biasa. Jadi saya bisa tanya. Mas Miko. Laitali malan fa'ahujja minhu. Mana fi'il mudhari yang mansub dari jumlah tadi? Fa'ahujja. Iya, ahujja. Ahujja kenapa mansub? Karena ada fa sababiyah. Fa sababiyah. Kok tahu itu fa sababiyah? Ya, karena didahului dengan laita atau angan-angan. Iya, laita atau angan-angan. Fa ahujja mansubnya dengan apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena sahih akhir yang tidak akhir. tersambung dengan syai'un. Masya Allah. Barakallah. Coba diterjemahkan. Ada yang nggak ngerti? Seadanya limalan. Saya punya. Apa tak? Saya punya gitu. Seadanya saya punya malan. Mal apa mal? Mal apa mal? Zakat mal tuh. Apa tuh mal tuh? Harta. Terus. Seadanya saya punya harta. Fa'ahujja minhu. Maka oleh sebab itu gitu. Ahujja. Hajja yahujju itu apa? Hajja yahujju. Hajjan. Kita kalau ke Mekah itu ngapain? Haji. Baik, lanjutkan. Seandainya malan.
Apa tadi ya? Yang pertama. Seandainya saya punya Seandainya saya punya harta, eh, oleh sebab itu, maka saya akan menaikkan haji kalian. menaikkan haji kalian, saya akan berhaji minhu dengan harta Haji tersebut. minhu dengan harta tersebut. Baik, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fikum. Jangan ditambahin kalian ya, nggak ada kaliannya ini. Masya Allah. Baik. Amin. Laita limalan fa'akhujja minhu. Seandainya saya punya harta, maka saya akan. Oleh sebab itu, saya akan pergi haji dengan harta tersebut. Nah, ini taman ini juga. Kenapa? Karena dia pakainya laita. Nggak mustahil, tapi mungkin sulit gitu ya. Karena mungkin dia lagi bokeh gitu kan, nggak punya duit. Mungkin nanti suatu hari gitu. 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya. Amin. Kemudian Ammar roja'u, adapun roja, bahwa maka dia adalah tolabul amril qoribi al husuli. Kebalikannya taman, minta atau menuntut sesuatu yang qorib, yang dekat, yang husulnya dekat, yang terwujudnya itu dekat, tercapainya itu masih memungkinkan, dekat lah, nggak jauh-jauh amat gitu kan, nggak jauh-jauh amat. Nahwu contohnya la'allallaha yashfini fa'azuroka. Pakainya la'alla. Kalau apa namanya roja dia pakainya la'alla. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. La'allallaha yashfini fa'azuroka. Tayyib, tayyib. Siapa? Mbak Lia. Ya, that's Dari kata-kata la'allallaha yashfini fa'azuroka, mana fi'il mudhari' yang mansub? yang mansub azuro. Iya, azuro. Azuro mansubnya, kenapa mansub dia? Karena ada Pak Sabadiyah. Karena ada fa sababiyah. Kok tahu itu fa sababiyah? Karena sebelumnya ada rojek la'ala. Iya, karena dihadiri oleh roja ya, la'alla. Baik. Azuro mansubnya dengan apa? Tanda mansubnya? Fathah. Fathah. Tanda fathah. Kenapa fathah? Karena sorry akhir yang berkaitan dengan syai'un. Karena dia fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik. Barakallahu fiik. Coba diterjemahkan, Mbak Lia. Nah, mudah-mudahan Allah yashfini itu apa dah? Syifa itu apa? Syifa. Menyembuhkan. Nih saya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan saya. Oleh sebab itu azuro. Tadi ziarah. Saya. Oleh sebab itu saya berziarah. Menziarahi kamu. Ini kalau orang Arab ya, barakallahu fiik. Betul ya. Kalau orang Arab bilang main ke tempat teman itu namanya ziarah ya. Itu kalau orang Arab. Kalau orang kita kan bilangnya main atau silaturahmi. Tapi kalau dalam syariat yang disebut silaturahmi itu menyambung rahim, itu menyambung kekerabatan yang ada hubungan kerabat. Kenapa? Karena biasanya itu lebih sulit. Mengunjungi kerabat itu malah lebih susah daripada mengunjungi teman. Karena kalau kerabat itu biasanya macam-macam. Gitu ya. La'allallaha yashfini fa'azuroka. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan saya. Oleh sebab itu saya bisa berziarah ke tempatmu. Bisa berziarah kepadamu. Baik, itu yang namanya taman. Kemudian terakhir, sebelum kita akhiri, waqad jama'a ba'dul ulama'i hadil asya'a at-tis'ata allati tasbiqul fa'a wal wawa fi baitin wahidin. Dan sungguh
ba'dul ulama, sebagian ulama telah mengumpulkan hadil asya'a at-tis'ata, 9 hal tadi, 9 hal tadi, 9 hal yang jenisnya apa namanya perintah dan larangan itu yang tasbikul fa'a wal wawa, yang mendahului fa sababiyah dan waw ma'iyah fi baitin wahidin, pada satu bait syair. Pada satu bait syair. Dipahami ya? Jadi ada ulama yang mengumpulkan tadi apa namanya amr, doa, nahi, kemudian istifham, arat, takdid, tamanni, roja, dan seterusnya, itu sama para ulama dijadikan syair. Dijadikan syair. Pada satu bait saja. Apa itu mur, wada'u, wanha, wasal, wa'rid, lihaddihim, tamanna, warju, kadzakan nahyu, qad kamula. Mur, perintah. Wada'u, doa. Wanha, nahi. Wasal, istifham, mintalah. Wa'rid, dan tawarkanlah. Ini art tadi ya. Lihaddihim, tahdid. Tamanna, tamanni. Warju, roja. Kadzaka, demikian juga an-nafyu, nafi. Qad kamula, sungguh telah sempurna. Jadi satu bait syair ya. Mur, perintah, wada'u, doa, wanha, nahi. Wasal, permintaan, istifham, wa'rid, arat, lihaddihim, tahdid, tamanna, tamanni, warju, roja. Demikian juga nafyu, qad kamula. Yang belum apa? Yang belum ini. Yang belum nanti ada. Qad kamula, sungguh telah sempurna. Kemudian kata beliau, ini kita habiskan aja ya. Wa qad dzakara al-mu'allifu annaha samaniyatun. Penulis Ibnu Ajurum menyebut bahwasanya amilnya itu ada 8. Ada 8. Li'annahu lam yu'tabar ar-roja'u minha. Kenapa? Karena penulis tidak menganggap roja itu bagian dari amil-amil penasab. Ini ditambahin 1 roja. Kemudian al-harful khamisu. Yang terakhir adalah au. Yang terakhir adalah au. Ini ya udah kita lanjutkan aja ya. Yang kelima adalah au. Wa yustaratu fi hadhil kalimati antakuna bimakna illa au bimakna ila. Ini besok aja ya. Ini agak panjang, Ada dobitnya segala. Baik. Jadi ini kita sisakan 1, yaitu huruf yang kelima, yaitu au, untuk kita bahas di pertemuan yang akan datang, supaya nanti masih ada yang bisa setoran matan ya. Jadi pekan depan setoran matan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, Ya. izin tanya. Tafadhol, Ya. tafadhol. Permintaan dalam bahasa Arab ada 8. 8 ini termasuk kalimat tolak. Tolak apa kali ya? Gimana? Ya, permintaan dalam bahasa Arab ada 8 kan, tadi kan dibilang ada 8. Ini termasuk kalimat tolak. Tolak. Tolak apa kali ya? Yang mana? Tolak. Ya. Jawaban permintaan dalam bahasa Arab ada 8. Doa, larangan, pertanyaan, takdir, amani, dan harapan. Harapan ini termasuk kalimat tolak. Ustaz. Tolak apa kali? Tolap. Tolak. Tolap itu meminta. Tolap itu meminta. Kalau di dalam bahasa kita, orang minta itu kan minta aja kan. Tapi dalam bahasa Arab, mereka orang-orang Arab itu merinci.
tolab atau permintaan itu ada 8 tadi. Ada yang amr, perintah dari orang yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, ada doa dari yang di bawah ke yang atas, ada nahi, larangan, ada istifham, ada arat, ada tahdid, ada tamanni, ada roja. Ini kan 8 kan? Nah, 8. Baik. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi maksudnya tolab. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum kita. Ya. Matan boleh. Gimana? Mau sholat matan. Oh iya. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Nawahibu mudhari yang menasabkan bil mudhari. Wahibu mudhari asyaratun wahiyah yang menasabkan kepada bil mudhari ada 10. An, walan, wa idzan, wa ay, walau ay, wa juhud, wa ta, wa jawab bil fa'i, wa waw, wa au. Oh iya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Satu lagi kalau mau ada yang setoran matan hari ini, silakan biar nggak jadi PR. Nggak ada? Oh iya. Kalau nggak ada, kita akhiri buat yang dari awal bias. Maksudnya dari awal. Ya dari ini aja, dari Fanawasi wa asyaratun wa hiya an wa idan wa kai wala mukai wala mul juhud itu. Dari situ aja. Fanawasi wa asyaratun. Jadi amil nasabnya aja, amil nasabnya. Baik, silakan. Itu Mas Sando apa Mas Bagas? Oh, pekan depan aja. Oke. Baik. Pekan depan aja. Gak apa-apa. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya. Kita sisakan satu, yaitu jawab dengan au. Jawab dengan au. Untuk pertemuan yang akan datang, plus nanti setoran sama ada sedikit latihan. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.